materinya ya di undangannya. Satu tentang penyegelan, ya, penyegelan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat atas perintah Gubernur Jawa Barat di wilayah Bogor dan KBB, itu judul rapat. Kedua berkaitan dengan tata kelola yang berkaitan dengan lingkungan, kehutanan dan perkebunan. Nah, kalau melihat dari materi itu, tentu rapat hari ini harusnya melahirkan sebuah sikap rekomendasi dari DPRD dalam RDP ini tentang sikap membenarkan atau tidak atas tindakan gubernur, kan itu kan? Ya, intinya kan di situ. Ya. Adapun soal agenda yang kedua, tata kelola lingkungan, ya kita bisa dibicarakan, ada perda, ada apa. Nah, kalau kita bicara materi, esensi dari pembahasan hari ini kan menyangkut pertama tata ruang, ya, yang kita sudah punya perdanya. Kedua yang menyangkut alih fungsi lahan. Tapi kalau bicara alih fungsi lahan, ingat yang dialih fungsikan lahan untuk tempat wisata itu kan adalah PTPN dan perhutani lah, katakan sebagainya yang diundang tadi. Dan itu bukan milik Pemda. Lalu apa relevansinya keterkaitan itu, kan? Itu yang harus menjadi substansi pembahasan. Nah, kalau saya memperhatikan dari 20 keterangan baik dari Pemda dan juga khususnya dari KBB, sepertinya tidak ada pelanggaran. Ya, kan aneh nih, ya, tidak ada pelanggaran. Ini izin lengkap dan memang perizinan pembentukan hotel apa sesuai dengan aturan. Nah, jadi kembali tadi di situ artinya kita akan berbicara tata ruang, alih fungsi, dan satu hal yang penting ini dalam rangka pemerintahan berbangsa dan bernegara, tata kelola pemerintahan. Nah, waktu gubernur melakukan tindakan itu, apakah dia hasil rapat koordinasi dengan DPRD atau hasil masukan dari instansi terkait, misalnya dari Dinas Kehutanan, Dinas PU, Dinas Investasi, tapi tiba-tiba ada kebijakan seperti ini. Kan ini seperti kita ingin dihebohkan lalu ini benar nggak tindakan gubernur ini gitu. Sebab jangan hanya untuk kepentingan popularitas, tapi dampak ini kan kepada persoalan ekonomi. Persoalan ini bisa berdampak kepada konstelasi tata pemerintahan. Ya, nah kita tunggu nanti dalam kaitan itu apakah DPRD akan belai tidak. Ya, kalau saya melihat dari sisi substansi rapat hari ini, harusnya poinnya kan itu. Dalam kaitan dengan penyegelan ini tinggal keluarkan. RDP hari ini membenarkan, menyesalkan, atau akan mengevaluasi tindakan gubernur. Ini tadi kan pengusaha-pengusaha korban penyegelannya ada. Tapi satu hal yang harus diingat, walaupun bukan polisi, tapi dari PP kan berkonsekuensi hukum. Betul nggak? Ini kan harus jelas. Jangan dibiarkan gitu. Ini segel, terus tindak lanjutnya apa, terus kemungkinannya apa. Nah, oleh karena itu saya kira mudah-mudahan hari ini akan itu, dan kami akan mengejar tentang sikap itu pada DPR. Mestinya Dewan ke Gubernur seperti apa, Pak, kalau misalnya tindakannya salah? Lihat aja, diukur, kan ada parameternya. Apa yang melanggar? Kan ada perda KPU, ada perda soal tata ruang, ada perda soal kelola lingkungan, kan ada perda tentang tadi KPU apa yang mengacu kepada hubungan dengan pemanfaatan kawasan, kan ada. Melanggar enggak gitu? Betul nggak? Kan itu parameter. Makanya saya tadi menyampaikan bahwa dari MPHJ, karena ini sudah menjadi sebuah opini yang mungkin berdampak juga bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga tentang berkaitan tata kelola pemerintahan, sehingga perlu ada sebuah penilaian, kan. Nah, adapun yang materi
kaitan dengan pengelolaan lebih lanjut, ya kita bisa bicarakan. Jadi saya keberatan tadi kalau ada statement dari Ketua Komisi 3 bahwa NGO juga mana karya nyatanya. Lo ingat, saya sebagai EPHJ ketika didirikan langsung masih membuat surat kepada Gubernur Jawa Barat. Tidak pernah direspon zaman Ridwan Kamil. Justru Jawa Tengah merespon, Ganjar. Jawa Timur merespon dan menerima dengan baik. Sampai PJ juga tidak pernah, dan kami ada dokumen suratnya. Jadi jangan bicara begitu. Kita sudah ngerasa resah dan merasa terancam dengan kondisi lingkungan hari ini yang tidak tetap apa aturannya tidak dijalankan. Kan kalau mau berbicara tentang bahaya lingkungan bukan hanya bicarakan. Tadi bicara alih fungsi. Alih fungsi itu kalau ukurannya di mana? Di puncak persoalan alih fungsi itu kan hanya beberapa hektar. Tapi KHDPK berapa? Yang dari perhutani. Lalu nasibnya seperti apa? Yang disandera untuk sampah berapa? Itu kan juga alih fungsi hutan. Dan bukan hanya berdampak kepada hutan, menimbulkan persoalan lain kan. Sekarang Sari Mukti diperpanjang, diperluas, kan tidak selesai-selesai. Katanya ada legok rangka dari tahun 2010 juga tidak selesai-selesai. Bahkan diperluas, Sari Mukti kan, itu kan alih fungsi. Jadi itu lebih berbahaya menurut saya dari hanya sebuah bangunan yang tadi juga pakai hitungan-hitungan ekologi kan, seperti Eger maupun mana yang tadi bikin kabin-kabin itu kan dia sangat bogo kabin dibanding dengan yang sporadis. Ya, terus pertambangan juga alih fungsi baik yang liar maupun yang izin. Yang kemudian dengan isu-isu ketahanan pangan kan logika kita, lo bagaimana lo mun hayang hejo kudu hejo gimana mengalih fungsikan hutan untuk ketahanan pangan kan nggak masuk logika ya. Jadi kalau aspek alih fungsi lahan itu pertama itu masalah wisata, lalu kedua masalah yang paling besar di Jawa Barat ini yang sekarang tidak selesai kan soal KHDPK. Itu 360 ribu hektar kan dari 1,1 di Pulau Jawa, dan itu menjadi perhatian EPHJ. Itu pun alih fungsi kan. Lalu yang dipakai sampah, saya dengar sampah nih, satu Sari Mukti, kedua Lambo, juga kan itu ada alih fungsi hutan. Lalu kemudian di Cirebon. Nah sekarang ada lagi, kami dapat laporan di Kerawang, sedang diuji oleh dinas terkait, yang nggak tahu oleh LH atau oleh apa, untuk menangani sampah Bekasi dan Depok. Nah, gimana kok terus menerus bahwa hutan disandera dan dijadikan tempat pembuangan sampah yang tanpa diselesaikan? Ini juga menurut saya lebih, kalau itu concern. Jadi kalau bisa ya saya menghimbau lah ke Gubernur Jawa Barat, masalah sampah yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan alih fungsi ini menjadi perhatian. Saya ingin tahu pendapat Deddy Mulyadi terkait legok nangka yang tidak selesai-selesai. Saya ingin dengar sikap Deddy Mulyadi. Bahkan saya ngajak yuk ke Sari Mukti lihat. Wajar nggak Jawa Barat atau Bandung Raya punya tempat seperti itu? Dan kenapa legok nangka tidak selesai-selesai? Itu lebih sensitif menurut saya. Baik, Kak. Terus ada potensi soal percetakan sawah baru juga untuk ketahanan pangan tadi itu gimana? Ya kalau itu ya jangan jadi aneh-aneh. Ya maksudnya dengan pembodoran sawah dibikin pabrik terus nyetak dengan terus Nah, itu deh. gimana gitu ya. Makanya kalau saya tadi Pak Buki kan udah memberikan pengantar, ada pendekatan budaya. Kita kembali ke pendekatan budaya. Lamun hayang hejo, kudu hejo supaya balikan ka tenjo. Leuweung rusak cai beak rakyat balangsa kan udah jelas. Ya. Rumus. Iya, rumus. Jadi logikanya dari mana kalau dengan alasan ketahanan pangan tapi merubah fungsi hutan kan? Tadi kalau terkait dengan sidak yang dilakukan Pak Gubernur, Ya kita tunggu, berani nggak rekomendasi kesimpulan DPRD-nya apa? kaitan dengan etikanya sendiri seperti apa sih? Ya kalau menurut saya mah Pak Beliwut lah.
Ya, soal makanya alih fungsi, tata ruang dan tata kelola pemerintahan ini bisa kacau loh. Dan Bisa dampak investor, oh iya, iklim investasi. ini iklim investasi tentang kepastian hukum, Ketidakpastian. ini bisa meresahkan publik. Jadi ya saya ingin tahu sikap dewannya mendukung atau ini dewan ngadain rapat bicara soal pencegahan ini mau memasalahkan tindakan gubernur atau mau lalu mendukung gitu sikap Itu nggak tangan ada korelasi sama banjir nggak? banjir yang mana? Yang bentar lagi yang Ya tentu ada, tapi kan itu bukan terkait Bekasi kan. Kalau Bekasi kan saya pernah bicara di PR membuka berada pengalokasi itu kan masuk ke Cikeas gitu. Si siapa yang ada di justru di situ banyak alih fungsi yang hampir 100% yang di Jonggol.